Yang namanya sedekah itu kebaikan. Mungkin kita sedang mendapatkan murka dari Allah karena perilaku kita yang jelek kemarin. Tetapi kok Allah melihat, loh, ini orang kok jadi berbuat baik malah sedekah ya. Akhirnya kan frekuensi kemarahan Allah itu turun. Sama seperti itu. Makanya yang namanya as-shadaqatu turaddul bala, menolak bilai. Sebab ini kalau orang itu kemudian aktif melakukan sedekah, dia itu kemudian cakjek satset, punya konsistensi melakukan sedekah harian. Kan banyak itu orang yang sekarang melakukan sedekah subuh istiqomah, sedekah Jumat istiqomah. Itu menurunkan frekuensi azab dari Allah loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas nih tentang tema yang cukup menarik. Tidak ada sedekah dan musibah terjadi di hari yang sama. Itu maksudnya apa, Gus? Ya, kayak gini, yang namanya sedekah itu kan as-shadaqatu turaddul bala. Yang namanya sedekah itu bisa menolak bilai. Kemudian waktu tawil umroh, memanjangkan umur. Yang namanya sedekah kok kemudian menjadi energi penolak bala. Itu saya betul-betul pernah merasakan. Pernah merasakan sendiri bahwa sedekah itu betul-betul menolak musibah yang akan turun kepada diri saya. Misalnya begini ya, waktu itu mau lebaran. Nah, pagi-pagi itu saya ke Purwokerto. Nah, sebelum saya berangkat, itu karena mau lebaran, saya itu sudah mentransfer sebuah uang kepada bapak dan ibu saya di kampung. Yaitu uang bulanan sekaligus uang pesangon lebaran lah, kayak gitu ya. Pesangon lebaran Idul Fitrian. Nah, saya sudah pagi-pagi sudah mentransfer itu. Kemudian saya ke Purwokerto itu untuk beli untuk membeli semacam bingkisan-bingkisan THR lah. Ada batik, ya, kemudian ada macam-macam sarung, ada sandal. Ya, yang semuanya saya niatkan untuk berbagi hadiah karena mau lebaran, kayak gitu kan. Untuk saudara-saudara, untuk karyawan, untuk santri, ada beli baju macam-macam kayak gitu. Pokoknya berarti kan saya ke sana itu niat mau membeli sedekah. Dan sebelum berangkat saya juga sudah sedekah dulu kayak gitu. Ngasih transferan sama bapak dan ibu itu sih. Betul, waktu itu yang pertama kali saya tuju adalah gerai batik. Saya mau membeli batik untuk hadiah kayak gitu Pak. Ketika saya itu mau sampai di gerai batik tersebut, itu kira-kira kurang 300 meter. Tiba-tiba indikator mobil saya itu menyala. Ini kok ada peringatan, berarti kan ada sesuatu yang error di mobil. Kayak gitu kan. Menyala. Kemudian waktu itu AC-nya juga mati. AC-nya nggak nyala. Wah, ada apa? Nah, saya pikirkan, ini paling tinggal 300 meter. Sudah jalan saja terus mobilnya. Pelan-pelan jalannya gitu. Betul, sampai ke depan gerai tersebut, gerai batik tersebut, ini langsung loh, kap mesin itu keluar asap. Keluar asap, jadi kayak kebakaran itu. Nah, lalu saya lihat di belakang mobil ini, air dari mobil, air karburator tumpah semuanya. Nah, itu. Dan sepanjang jalan ternyata, sejak indikatornya itu nyala, itu airnya sudah tumpah. Ya gitu. Jadi kayak ini loh, tumpahan di jalan itu banyak kayak gitu. Itu tumpahan air karburator saya. Kemudian kap mesinnya itu nyala. Kap mesinnya itu mengeluarkan uap. Nah, dalam kondisi panik seperti itu, saya langsung sadar di sini di otak. Loh, saya kesini ini mau berbuat baik loh. Saya ini mau sodakoh loh, kesini loh. Saya bilang kayak gitu sama mobilnya, saya ngomong kayak gitu. Saya kesini ini mau berbuat baik loh. Saya mau sodakoh.
beli belanjaan untuk THR Lebaran, untuk membantu fakir miskin, untuk berbagi kebahagiaan. Kemudian saya sebelum ke sini juga sudah berbuat baik loh. Saya taat kepada orang tua, saya memuliakan orang tua. Saya baru mentransfer sama orang tua. Masa saya kena musibah? Ayo padam. Saya bilang kayak gitu sama kap mobilnya itu. Padam kayak gitu kan. Bener itu loh. Masya Allah. Bukan saya pamer ya. Mobilnya takut. Kita nyata. Betul. Tiba-tiba padam itu. Jadi uapnya yang keluar itu tiba seret. Hilang. Nah setelah hilang kemudian padam kan. Baru kemudian saya menghubungi ke sana kemari. Nah, kebetulan saya di Purwokerto itu emang ada langganan bengkel mobil. Saya telepon ke mobil saya, ke bengkel langganan saya. Ternyata sedang tutup. Ya, sedang tutup tidak buka. Itu tidak diangkat, kemudian memang tidak masuk teleponnya. Kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Cari solusi saya cari bengkel yang terdekat di sana lah. Nah, ketika saya keluar jalan kaki kan untuk cari bengkel, ini udah air kalkulator mobil tuh, wah beneran itu memang sudah tercecar sepanjang jalan sejak indikator mobil itu nyala itu. Berarti sekitar 300 meteran. Ini di jalan itu tercecar airnya. Waduh, ini memang ya gitu kan. Nah, di situ kemudian saya bertemu dengan warga kampung. Nah, saya tanya-tanya ini ada bengkel di mana terus cerita kondisi mobil saya seperti ini ya gitu kan. Nah, akhirnya saya diteleponkan dengan langganan bengkel warga kampung tersebut. Ya udah nih pakai bengkel langganan saya aja, diteleponkan. Nah, alhamdulillah bengkelnya karena mobilnya sudah nggak mau jalan sih, ya gitu nggak bisa jalan, bengkelnya kan disuruh ke lokasi akhirnya lah. Betul, si bengkel itu akhirnya ke lokasi mobil saya. Setelah ditunggu beberapa menit dia datang, dicek. Nah, ternyata itu memang kipas angin kalkulatornya itu tidak berputar, kayak gitu loh, sehingga airnya tumpah, kemudian mesinnya panas. Itu ceritanya kalau dilanjutkan jalan terus dipaksakan jalan terus bisa overhead, gitu loh. Mobilnya itu bisa parah banget ya gitu, overhead. Nah, dari situ kemudian akhirnya diperbaiki, ya, dicek macam-macam, kemudian bisa jalan jalan lagi dan lain sebagainya, diperbaiki. Nah, di sini kan yang lucu, ya. Saya cuman batin di hati, loh, saya sudah sedekah kok, saya mau ditimpa musibah, ya gitu kan. Dan betul yang tadinya itu nyala, apa namanya ya, uapnya itu kayak mau kebakaran, padam seketika. Ini yang namanya as-shadaqatu turaddul bala. Sedekah itu betul-betul menolak bilai. Ini loh. Karena persoalannya seperti ini. Persoalannya yang namanya bilai itu bisa jadi karena kemurkaan Allah. Kenapa? Mungkin kalian saya bentak karena saya marah, ya kan? Mungkin saya pernah membentak kalian karena mungkin ada sesuatu yang kemudian menjadikan perilaku kalian itu tidak baik. Akhirnya saya bentak. Ya, sama saja. Kita oleh Allah pun kerap diperlakukan seperti itu. Ada kelakuan kita yang bejat, ada kelakuan kita yang tidak baik. Akhirnya memancing kemarahan Allah, memancing kemurkaan Allah sehingga turun yang namanya musibah. Tapi andai kata kemudian saya sudah marah sama kalian, tapi ternyata kalian mampu memperlihatkan kebaikan, akhirnya bisa menurunkan frekuensi kemarahan saya. Hanya, aduh, ini kok ternyata anak baik ya, nggak jadilah marah. Kan ya seperti itu. Misalkan ada santri ya, kelihatan nakal banget, bikin dia ini tuh marah, kayak gitu kan. Ternyata pagi-pagi anaknya mau nyapu, santrinya mau nyapu, santrinya mau beresin, apa mau mengubah perilakunya. Jadinya kan berem, artinya frekuensi kemarahannya itu turun. Nah, sama. Yang namanya sedekah itu kebaikan. Mungkin kita sedang mendapatkan murka dari Allah karena perilaku kita yang jelek kemarin. Tetapi kok Allah melihat, loh, ini orang kok jadi berbuat baik malah sedekah ya. Akhirnya kan frekuensi kemarahan Allah itu turun. Sama seperti itu. Makanya yang namanya as-shadaqatu turaddul bala, menolak bilai. Sebab ini kalau orang itu kemudian aktif melakukan sedekah, dia itu kemudian satset
punya konsistensi melakukan sedekah harian. Kan banyak itu orang yang sekarang melakukan sedekah subuh istiqomah, sedekah Jumat istiqomah. Itu menurunkan frekuensi azab dari Allah loh. Kayak gitu. Menurunkan frekuensi azab dari Allah. Gitu. Kemudian yang namanya sodakoh itu betul-betul memang ini sesuatu yang saya rasakan sendiri. Makanya saya kemudian menyimpulkan bahwa oh sebetulnya tidak ada sodakoh dengan bilai terjadi pada hari yang sama. Kayak gitu loh. Terjadi pada hari yang sama. Jadi bisa untuk menolak yang namanya bencana. Terus gini Gus, kan kadang kan kita juga berbagi nih Gus. Kalau teman-teman tongkrongan biasanya kan itu kan kita bagi traktir. Tapi kok makin kelamaan itu ngelunjak. Itu gimana Gus? Lunjak apanya? Itu kan biasanya tiba-tiba besoknya minta ditraktir lagi, besoknya minta ditraktir lagi. Itu gimana itu? Itu kan nambah musibah. Iya, itu bukan persoalan efek sodakohnya, ya. Itu persoalan objeknya, orang yang diberi sodakoh. Ya, kalau kita itu kemudian sodakoh kepada orang-orang yang seperti itu, ya namanya kita malah menyakiti hati kita. Nah, kalau kita itu menyakiti hati kita, ya mendingan kita jeda dulu saja. Artinya mengambil jarak, jangan terus-terusan dimanjakan. Karena apa? Sodakoh kita malah menjadikan kita sakit. Dan sekarang persoalannya juga, banyak juga loh orang sodakoh, tetapi malah kemudian musibah nggak hilang juga ada kok. Nah, itu. Karena apa sebetulnya? Segala hal itu ada motifnya. Semua peristiwa itu pasti ada motif yang melatar belakangi. Itu. Ada motifnya. Nah, kita sodako. Tetapi kemudian kok ternyata kok bencana saya, musibah saya nggak hilang juga. Ini motifnya berbeda. Karena seperti ini, Allah mau menaikkan derajat seseorang. Dia itu sebenarnya orang baik. Dia orang baik, katakanlah ahli sodako. Tapi apa? Derajatnya mau dinaikkan dengan cara apa? Diuji kan? Kalian mau naik kelas, pasti ada ujian kok. Mau lulus sekolah, pasti ada ujian. Setiap naik level, setiap kita mau naik kelas, pasti ada yang namanya ujian. Kadangkala kita itu sudah berbuat baik, kita sudah sodako. Loh kok bencana muncul saja ya? Itu motifnya beda. Motifnya Allah itu sedang mau menaikkan derajat kita. Oh saya pernah kok. Iya tadi betul yang namanya as-sodaqatu tudfi'ul bala. Betul, turadul bala. Betul, itu saya melakukan sendiri. Tapi sodakoh menjadikan saya kena fitnah macam-macam, saya juga pernah. berarti hati-hati juga sedekah ya. Bukan masalah hati-hati, ya, bukan masalah hati-hati, tapi masalah ada motif spiritual apa di balik sodakoh kita. Itu Allah yang tahu loh. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa kita, loh, saya kok berbuat baik terus, saya sodakoh gak ada hentinya, kok malah saya mendapatkan fitnah seperti ini. Itu berarti motifnya kita sedang dinaikkan derajatnya. Oh saya pernah itu. Saya itu bantu pemuda gelandangan. Itu ya, lulus SMA, dia nggak punya pekerjaan. Bingung mau cari kerja apa, saya tolong. Ya gitu kan, saya tolong. Sampai saya biayai kehidupannya, kayak gitu kan. Kemudian saya berdayakan dengan mengerjakan pekerjaan saya. Ternyata dia anak rakus. Bukannya berterima kasih, tetapi merasa kurang mendapatkan uang lebih banyak dari saya. Nah, itu. Biasanya tuh seperti itu. Nah, selesai itu, dia mengfitnah saya. Seolah-olah dia itu, pokoknya main play victim lah. Ya. Seolah-olah dia itu ada korban kejahatan saya. Wah, tolong malah saya kena fitnah macam-macam itu. Wah, di kampung sampai tersiar macam-macam ini itu saya kejelekan saya tersiar semuanya lah. Loh, saya bingung. Loh, saya baru nolong orang kok malah dapat bencana kayak gini gimana ini? Nah, ini saya pernah ngalamin itu. Nah, sampai akhirnya kemudian selang 6 bulan kemudian, sekitar 6 bulan kemudian, saya itu di WA salah satu alumni kelas training saya. Itu orang Banjarmasin itu. Oh langsung dia tuh kirim WA sama saya kabar kayak gini, Gus Banan, ini
tahun depan jenengan nanti haji furoda ya. Ini nilainya 375 juta ini, tapi jenengan tinggal berangkat saja, nanti saya yang membiayai, kayak gitu. Nah, saya langsung ingat, oh ternyata fitnah saya kemarin, saya sudah berbuat baik, memberikan yang terbaik kepada orang lain, menolong kepada orang lain dengan kebaikan, dengan harta, dengan pikiran, dengan ilmu saya. Kok saya difitnah? Ternyata itu adalah tiket saya untuk naik haji furoda. Langsung Gitu loh. mengakui ya. Nah, ini artinya ya bukan lagi saya pamer ya, tapi sebagai contoh. Artinya kadang-kala kalau kita sudah merasa baik, kok kemudian ada bencana yang turun kepada kita, artinya itu bukan masalah sodakoh itu tidak menolak bilai itu tidak, tetapi itu adalah masalah bahwa sodakoh sedang menaikkan derajat Derajat kita. Mau tidak mau, kalau derajat kita mau naik, ya pasti ada ujian. ujian. Kayak gitu loh. Pasti ada yang namanya musibah yang turun. Jadi beda motif. Nah sekarang beda tadi dengan masalah Anda yang mentraktir teman-teman, tapi malah mental kerenya makin menjadi. Nah, itu. Nah, kalau itu kan persoalan objeknya. Artinya ada orang-orang yang kemudian kita bantu, malah akhirnya dia itu melunjak. Kayak gitu loh. Nah, saat melunjak tergantung mental kita kok. Kita itu punya mental sebagai korban, atau kita itu punya mental sebagai seorang penolong, sebagai seorang pahlawan. Kalau kita terlalu sakit hati, kemudian merasa kita menjadi korban, ini orang malah memanfaatkan saya. Ini mental kita korban. Kalau merasa mental kita itu menjadi korban, mendingan kita menghindar dulu. Berhenti dulu, jangan membantu dulu. Karena apa? Menjadikan kita itu malah makin terpuruk. Karena yang namanya korban kan, apa ada korban yang kemudian gagah, itu ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Korban perkosaan, Melempem tuh, takut tuh. itu loh, korban perampokan, Iya. Kabur, hancur kan? hancur. Hancur. Semua korban itu, dia itu akhirnya nista. Gitu loh. Energinya nista. Makanya kalau kita sodakoh kok, kita merasa sebagai korban, loh saya malah dimanfaatkan. Loh dia malah melunjak, dia malah seenaknya. Kita sudah menjadi korban. Daripada kita menghancurkan diri kita, mendingan kita jeda. Ambil jarak, berhenti dulu. Jangan ngasih. Kayak gitu loh. Tapi kalau kemudian kita tetap eksis, perasaan kita tidak merasa menjadi korban, nyaman-nyaman saja. Atau kita bisa menghandle perasaan kita, sehingga kita itu tidak merasa sebagai korban, sudah lanjutkan nggak apa-apa. Ya. Karena pada dasarnya, kayak gini, laki-laki itu ketika menikah dengan seorang perempuan, sebetulnya laki-laki itu menjadi korban penindasan loh. Itu gimana? Penindasan perempuan. Udah. Iya. Bingung ya? Iya. Laki-laki itu ketika menikah dengan seorang perempuan, dia itu sebetulnya korban penindasan. Loh sekarang coba, laki-laki menikah dengan perempuan, itu kebutuhan seksnya cuma kebutuhan si laki-laki apa kebutuhan perempuan juga? Keduanya. Keduanya kan, Iya. si istri ya butuh seks, laki-laki juga butuh seks. Yang suruh berkorban membayar mahar siapa? Laki-laki. Laki-laki. Yang namanya anak itu kebutuhan suami apa istri? Anak dua-duanya. Dua-duanya. Yang suruh ngasih makan si anak apa si istri? Si suami. Suami, oke. Rumah kebutuhan siapa? Rumah kebutuhan berdua. Berdua. Yang disuruh beli siapa? Suami. Itu loh, nikah kebutuhannya siapa? Suami istri. Suami istri. Iya. Yang disuruh bayar besan, biaya besan siapa? Suami. Suami. Iya. Ya, ini kan betul-betul yang namanya laki-laki itu ketika menikahi istri, dia sebetulnya itu korban penindasan. Gitu loh. Tapi dia tidak merasa sebagai korban, dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Saya harus ngasih mahar. Itu loh. Saya harus ngasih besan, saya harus belikan rumah, saya harus kasih nafkah, saya harus membiayai anak. Dia merasa ini tanggung jawab saya. Makanya walaupun dia sebetulnya diperas oleh si istri, tapi kemudian si laki-laki tersebut makin kaya. Laki-laki itu sudah menikah itu makin kaya loh. Yang tadinya bujangan, dia cuma punya motor, sudah menikah malah punya mobil, punya rumah, punya sawah. Orang itu temukan kekayaan rata-rata sesudah menikah. Jarang ada bujangan kaya, itu jarang. Ya kan? Iya, iya. Itu Iya. loh.
Rata-rata sudah menikah, mereka menemukan kekayaan. Karena apa? Karena mereka itu sekalipun sebetulnya mereka itu tertindas, diperas oleh perempuan, tetapi mereka tidak merasa sebagai Korban. korban. Itu loh. Makanya penting ketika kita sodakoh, kita mentraktir, kemudian kok orangnya makin melunjak, lihat hati kita. Kalau hati kita merasa sebagai korban, jeda. Tapi kalau kita tidak merasa menjadi korban, happy-happy aja ya. Silahkan lanjutkan, walaupun dia itu melunjak sebetulnya. Ya gitu loh ya. Ya gitu. Loh seumpama kita dilunjaki, tapi perasaan kita, ya nggak apa-apa, cuma uang segitu kok, kecil. Ya gitu loh. Nggak apa-apa, dia ngelunjak sama saya uang saya banyak kok. Ini kan berarti kita mampu menghandle perasaan kita sebagai korban, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita merasa kurang ajar itu anak, setan ya. Ngelunjak-lunjak kayak gini malah memanfaatkan saya. Sudah, kalau kita masa menjadi korban, berhenti. Berarti kuncinya di perasaan kita ya, akses perasaan kita. Iya, akses perasaan kita seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini saya mau kembali lagi ke tema tadi bahwa sodakoh itu betul tidak ada sodakoh pada hari yang sama. Kalaupun kemudian ada orang yang mengalami masalah, mengalami bencana walaupun dia itu gemar sodakoh, itu pasti motif spiritualnya dari Tuhan, dari Allah, itu pasti motifnya berbeda. Biasanya ya kalau orang sudah gemar sodakoh, kok kemudian masih tertimpa bilahi, tertimpa bencana, motifnya dari Allah agar dia itu naik level, naik derajat, naik kelas. Itu kesimpulannya begitu. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya musibah ketika kita sudah bersedekah. Ya. Iya. Begitu. Mungkin buat close, buat penutup ya, Gus Banan, mungkin beberapa patah kata saja buat penutup tentang materi tadi. Ya, intinya ya tetaplah kita berbuat baik ya, karena dengan kita itu berbuat baik, entah itu sedekah, entah itu menolong orang, entah itu berbagi apapun, itu menjadikan Allah yang tadinya mau murka kepada kita itu reda murkanya. Kalau murka Allah itu reda, itu artinya Allah tidak akan menurunkan bilai, menurunkan musibah. Ya gitu loh. Di antaranya dengan kita tetap konsisten sodakoh, bagaimanapun keadaan kita tetap dermawan. Itu loh. Kalaupun kemudian kita sudah dermawan, kok kemudian ada hal-hal ruwet yang datang, musibah-musibah ruwet yang datang, itu artinya Allah sedang menaikkan level kita. Dan kalau kita selalu melakukan kebaikan, mau tidak mau, pasti level kita akan dinaikkan dari waktu ke waktu oleh Allah. Derajat kita akan dinaikkan dari waktu ke waktu oleh Allah. Dan yang namanya derajat naik ya mau nggak mau kita mendapatkan ujian. Cuman motifnya beda, kasusnya beda antara musibah yang diturunkan karena kita dimarahi Allah dengan musibah yang datang karena kita itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kayak gitu. Makanya tetap berbuat baik, kita tetap berbuat baik supaya apa? Kita itu disayang Allah, tidak kemudian azab Allah atau murka Allah turun kepada kita. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Gus Banan. Kita beri tepuk tangan ya biar sebenarnya.